Konseling adalah suatu proses di mana seseorang membantu orang lain dalam membuat keputusan atau mencari jalan untuk mengatasi masalah melalui pemahaman tentang fakta dan perasaan yang terlibat di dalamnya. Konseling juga berarti relasi atau hubungan timbal balik antara dua orang individu atau konselor dengan klien, di mana konselor berusaha membantu klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada saat ini dan yang akan datang. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rati Indrayani, NIM C119007 bersama rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nimade Mira Anjani dengan NIM C11119034. Hari ini kami akan melaksanakan role play mengenai video konseling KB Keluarga Berencana. Nah, teman-teman dan Ibu dosen pasti sudah nggak sabar lagi kan menyimak video kami? Yuk, simak kelanjutannya. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Baik, Sus. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini, Sus. Saya ingin konsultasi bekam, Sus. Oh iya. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Mira. Oh, Ibu Mira. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Rati. Saya bertugas pada pagi hari ini untuk memberikan Ibu konseling ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk mengisi data diri Ibu dulu ya. Ya, Sus. Oke, umur Ibu berapa Bu? 27 tahun, Sus. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah, Sus. Pekerjaan Ibu saat ini apa Bu ya? Ibu rumah tangga, Sus. Baik. Kalau boleh tahu agama Ibu apa Bu? Agama Hindu, Sus. Pendidikan terakhir Ibu? SMA, Sus. Kalau boleh tahu alamat rumahnya di mana? Jalan 5, nomor 5, Desa Baluk, Negara. Oke. Kalau boleh tahu nama suami Ibu siapa? Bapak Agus, Sus. Bapak Agus. Usianya, Usianya 28 tahun. pekerjaannya, Pekerjaannya pegawai swasta, Sus. alamat suami Ibu. Sama dengan saya, Sus. Baik, sebelumnya Ibu, apakah Ibu dan suami sudah menyetujui bahwa Ibu akan konsultasi terkait KB ini? Sudah, Sus. Jadi saya sama suami saya sudah memutuskan untuk menggunakan KB, tapi saya masih bingung untuk memilih KB yang mana yang cocok untuk saya gunakan. Jadi saya ingin konsultasi dengan suster terkait KB atau alat kontrasepsi yang akan saya gunakan. Oh iya, baik Ibu, berarti bisa saya simpulkan bahwa Ibu dan suami Ibu ingin ber-KB, tetapi Ibu masih ingin tahu jenis-jenis kontrasepsi itu apa saja, begitu Ibu ya? Iya, benar, Sus. Oh gitu. Ya. Dan saya ingin bertanya juga Ibu, apakah Ibu sudah pernah menjadi aseptor KB sebelumnya? Iya, sudah, Sus. Saya sudah pernah menjadi aseptor KB, Sus. Oke, sudah ya. Berarti selama ini KB apa yang Ibu gunakan? Saya menggunakan KB pil, Sus. Oh, menggunakan KB pil ya. Baik. Untuk jumlah anak Ibu sekarang berapa ya Bu? Saya baru punya anak satu, Sus. Baru punya anak satu. Baik. Umurnya berapa Bu? Umurnya 1 tahun 2 bulan, Sus. Oh iya, 1 tahun 2 bulan ya. Iya. Nah, baik Ibu. Jadi umur anak Ibu segitu itu memang baik untuk menjarangkan anak begitu Ibu. Jadi Ibu masih bisa untuk fokus merawat anak Ibu, menyayangi anak Ibu seperti itu. Jadi nanti akan saya jelaskan ya. Ya baik Ibu. Jadi kontrasepsi itu ada banyak jenisnya. Ada KB IUD atau VDR, ada KB suntik, ada KB pil, dan masih banyak lagi Ibu jenis-jenisnya. Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu supaya Ibu paham ya. Ya, Sus. Jadi apa saja keuntungan dan kerugian dari masing-masing KB yang Ibu jelaskan tadi? Nah gitu, nanti saya akan jelaskan satu persatu supaya nanti Ibu bisa paham apa yang saya jelaskan ya. Baik, Sus.
KB ya Bu ya. Ya, jadi sebelumnya gimana sih, pasti kita harus merencanakan keluarga sebaik mungkin. Nah, jadi ini ada beberapa cara kita untuk merencanakan keluarga. Nah, aspek-aspek yang direncanakan, yang pertama yaitu merencanakan usia perkawinan. Perempuan itu 21 tahun dan laki-laki itu 25 tahun. Dan juga membina hubungan antar pasangan, keluarga lain, dan juga kelompok sosial. Selanjutnya yaitu merencanakan kelahiran anak pertama. Nah, ibu sudah memiliki anak tadi kan, umurnya 1 tahun 2 bulan. Nah, lalu penting juga untuk mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, sebentar saya akan jelaskan. Lalu yang selanjutnya yaitu berhenti melahirkan di usia 35 tahun agar nanti dapat merawat balita secara optimal serta menghindari risiko pada ibu akibat melahirkan persalinan. Nah, selanjutnya yaitu merawat dan mengasuh anak usia balita dengan memenuhi kebutuhan mendasar anak, kebutuhan fisik, kasih sayang, dan juga stimulasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi masing-masingnya. Nah, saya mulai dari IUD dulu Bu ya. Nah, apa sih itu IUD? Nah, IUD itu adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim, itu terbuat dari plastik fleksibel. Nah, di mana beberapa jenis IUD itu dililit tembaga seperti ini Bu. Nah, ada juga yang berisi hormon progesteron. Nah, IUD ini bertembaga dapat dipakai selama 8 tahun Ibu lamanya begitu. Nah, gimana sih cara kerjanya gitu kan? Cara kerjanya itu yang pertama mencegah pembuahan sel telur oleh sel sperma. Yang kedua yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam sel telur. Dan yang ketiga yaitu mengurangi kemampuan sperma untuk pembuahan. Dan yang terakhir yaitu mencegah menempelnya sel telur atau hasil pembuahan di dinding rahim. Seperti itu Ibu. Gitu ya. Lalu di sini hindari penggunaannya jika, nah yang pertama ibu hamil atau ibu di luar hamil nih. Nah, itu nggak boleh Ibu. Lalu selanjutnya ada gangguan pendarahan dan peradangan panggul serta anak kelamin. Itu. Selanjutnya yaitu kecurigaan kanker leher rahim seperti itu. Itu. Selanjutnya yaitu apa sih keuntungannya? Nah, gini, keuntungannya itu efektivitasnya tinggi yaitu 0,6 sampai 0,8 kehamilan atau 100 perempuan itu menggunakan IUD gitu Ibu. Lalu yaitu selanjutnya yaitu praktis, efektif, dan juga ekonomis. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kesuburan itu dapat segera kembali setelah IUD itu dibuka. Seperti itu Bu. Gitu. Jadi lalu selanjutnya yaitu tidak mengganggu pemberian ASI dan juga dapat dipasang langsung setelah melahirkan. Gitu Bu. Dan yang terakhir yaitu tidak mengganggu hubungan seksual ibu dan juga suami ibu. Seperti itu. Selanjutnya efek sampingnya apa sih? Nah, di samping ada keuntungan pasti ada efek sampingnya, gitu kan? Nah, yang pertama yaitu dapat keluar sendiri jika pemasangan itu tidak sampai di atas rahim, itu. Lalu selanjutnya yaitu pendarahan itu lebih banyak pada saat menstruasi yang biasanya hilang setelah 3 bulan pemakaian, gitu Ibu. Dan yang terakhir yaitu dapat mengalami bercak pendarahan setelah 1 atau 2 hari pemasangan. Seperti itu. Itu Ibu untuk IUD ya Bu. Baik Ibu, sekarang saya lanjutkan ke penjelasan susu KB atau implan Bu ya. Nah, bisa Ibu lihat seperti ini gambarnya Bu ya. Nah, seperti itu Bu. Nah, apa sih itu susu KB atau implan? Nah, jadi sekarang saya jelaskan. Alat kontrasepsi yang berbentuk seperti batang terbuat dari serial stick yang berisi hormon progesteron sintetik atau levonorgestrel yang dimasukkan di bawah kulit lengan atas di bagian dalam. Itu ya. Lalu itu terdapat 2 jenis susu KB, yaitu terdiri dari 1 batang dan 2 batang yang masing-masing dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun. Seperti itu Ibu. Tadi IUD kan 8 tahun. Nah, susu KB atau implan ini selama 3 tahun Ibu. Seperti itu. Lalu
gimana sih cara kerja susu KB atau implan ini? Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama mencegah matangnya sel telur. Yang kedua yaitu mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma itu sulit masuk. Seperti itu Bu. Lalu yang ketiga yaitu menipiskan dinding rahim sehingga sulit untuk proses melekatnya hasil pembuahan. Seperti itu Ibu. Nah, di sini juga ada efek sampingnya Bu. Nah, yang pertama itu harganya relatif mahal. Yang kedua itu dapat mengubah pola H. Dan yang ketiga itu harus dipasang dan dicabut oleh petugas kesehatan terlatih tentunya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada keuntungannya Bu, tenang aja. Nah, jadi yang pertama itu tidak menekan produksi ASI. Lalu selanjutnya yaitu praktis dan juga efektif. Lalu selanjutnya yaitu masa pakai jangka panjangnya itu selama 3 tahun seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kesuburan itu cepat kembali setelah pencabutan gitu. Dan yang terakhir yaitu dapat digunakan oleh ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen. Itu Bu. Lalu tempat pelayanan susu KB atau implan itu di mana sih? Gitu. Nah, tempatnya itu yaitu ada di dokter dan di bidan, juga ada di klinik KB dan puskesmas serta ada di rumah sakit. Itu sama seperti KB IUD gitu ya. KB IUD di dokter, di bidan ada, di klinik KB, puskesmas dan rumah sakit juga ada. Seperti itu Ibu. Udah paham Bu ya? Baik Sus, saya sudah mulai mengerti Sus. Baik. Baik Ibu, jadi akan saya lanjutkan ke penjelasan pil KB dan juga suntik KB Bu ya. Nah, di sini selanjutnya ada pil KB. Nah, pil KB itu apa sih? Ya, pil KB itu merupakan obat kontrasepsi yang diminum setiap hari selama 21 hari sampai 28 hari. Dimana pil KB ini terdiri dari 2 macam Bu. Nah, pil ini yang hanya mengandung hormon golongan progesteron dan pil kombinasi yang mengandung hormon golongan estrogen dan juga progesteron. Seperti itu Bu. Dan gimana sih, pasti Bu bertanya-tanya kan gimana sih cara kerjanya gitu. Nah, cara kerjanya itu yang pertama mencegah lepasnya sel telur dari indung telur. Yang kedua yaitu mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma itu sulit masuk. Itu Bu. Dan yang ketiga yaitu menipiskan sel telur agar tidak hamil Bu. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dari pil KB. Nah, keuntungan dari pil KB itu yang pertama yaitu menggunakan mudah dan murah, mengurangi rasa sakit ketika haid. Yang kedua yaitu dapat mencegah kehamilan di luar rahim, kanker rahim dan kanker payudara. Lalu yang ketiga yaitu kesuburan dapat segera kembali. Yang terakhir yaitu tidak mempengaruhi ASI bagi yang menggunakan pil KB yang mengandung hormon progesteron saja. Seperti itu Bu. Nah, di sini juga apa sih efek sampingnya? Gitu. Pasti ada efek sampingnya ya. Jadi yang pertama yaitu pemakaian harus disiplin setiap hari. Itu Bu. Lalu yang kedua yaitu pendarahan dan spotting atau becak antara masa haid, terutama pada penggunaan pil yang hanya mengandung progesteron saja. Seperti itu. Nah, hindari penggunaannya jika pertama, wanita usia 35 tahun yang merokok aktif. Kedua, ibu hamil yang diduga hamil. Ketiga, itu pendarahan vagina tanpa sebab. Keempat, yaitu penderita jantung, stroke, gangguan hati, kanker payudara, migran, dan tumor ganas. Lalu selanjutnya yaitu sedang menyusui kurang dari 6 bulan. Seperti itu Bu. Nah, tempat pelayanan pil KB. Tempat pelayanan itu ada di dokter, bidan, klinik KB, puskesmas, dan juga rumah sakit Ibu. Seperti itu. Baik Sus. Ya, selanjutnya yaitu saya jelaskan lanjut ke suntik KB Bu ya. Nah, jadi apa sih itu suntik KB? Suntik KB itu merupakan obat KB yang disuntik 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu.
Untuk suntiknya 1 bulan sekali itu berisi hormon progesteron dan juga estrogen. Sedangkan suntik 3 bulan sekali itu berisi hormon progesteron saja, Bu. Nah, untuk ibu pasca melahirkan itu dapat menggunakan yang berisi progesteron saja karena tidak mempengaruhi produksi ASI. Seperti itu, Ibu. Nah, cara kerja suntik KB ini adalah yang pertama, mencegah lepasnya sel telur dari ini telur. Yang kedua, yaitu mengentalkan gland rahim sehingga sperma sulit masuk ke dalam rongga rahim. Dan yang ketiga, yaitu menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil. Seperti itu, Ibu. Nah, pasti ada efek sampingnya. Efek sampingnya yaitu yang pertama, pada bulan-bulan pertama pemakaian itu terjadi mual-mual, pendarahan yang berupa bercak di antara masahi, sakit kepala dan juga nyeri payudara. Dan juga ada perubahan pola hidup. Seperti itu, Ibu. Nah, di sini juga ada keuntungannya, gitu ya. Yang pertama itu praktis dan efektif, efek sampingnya pun sedikit. Nah, dan juga tidak diperlukan pemeriksaan dalam, begitu, Ibu. Selanjutnya, Ibu juga perlu hindari penggunaan jika wanita untuk usianya 35 tahun yang merokok aktif seperti tadi. Nah, ibu hamil atau diduga hamil. Dan selanjutnya yaitu pendarahan vagina tanpa sebab. Selanjutnya yaitu penderita jantung, stroke, liver, darah tinggi, dan juga kencing manis. Tidak boleh, Bu, ya. Selanjutnya yaitu sedang menyusui kurang dari 6 minggu. Nah, ini kurang dari 6 minggu. Nah, lalu selanjutnya yaitu penderita kanker payudara. Seperti itu, Bu, ya. Dan juga tempat pelayanan suntik KB ini di mana sih kira-kira? Di dokter ada, di bidan juga ada, di KB, puskesmas, dan juga rumah sakit seperti tadi, Ibu. Seperti itu, Bu, ya, penjelasannya. Oh, jadi gitu, Sus. Iya, Sus, saya sudah paham, Sus. Terima kasih ya, Sus. Iya, sama-sama. Baik, Ibu, dari sekian yang saya jelaskan, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, Sus. Jadi saya juga sudah paham apa yang sudah Suster jelaskan tadi, dan saya sudah mantap sekali untuk memilih KB IUD ini, karena kan KB IUD ini bisa digunakan untuk jangka panjang, dan saya juga bisa fokus untuk memberikan kasih sayang kepada anak saya sebelum saya memiliki anak kembali. Ya, luar biasa banget ya, Ibu, ya. Yes, Jadi Ibu memang benar-benar mementingkan tumbuh kembang anak Ibu, seperti itu, Bu, ya. Oh ya, Sus, saya mau nanya, untuk pemasangan KB IUD ini bisa dipasang kapan saja asalkan saya tidak dalam keadaan hamil, ya, Sus? Iya, benar sekali, Ibu, benar sekali. Baik, Sus, saya akan diskusikan dengan suami saya dulu, karena bagaimanapun kan ini harus menjadi kesepakatan kami berdua agar terjalin hubungan yang harmonis. Jadi nanti setelah pilihan saya ini disetujui oleh suami saya akan langsung ke rumah sakit untuk melakukan pemasangan ini. Oh iya, Ibu, sama-sama. Jadi jika memang itu sudah keputusan Ibu dengan suami, Ibu bisa langsung menuju ke rumah sakit yang Ibu tuju untuk pemasangan IUD ini, Ibu. Seperti itu. Ya, Sus, jadi terima kasih banyak atas dukungan dan informasi yang Suster berikan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan keluarga saya. Iya, Ibu, sama-sama. Senang sekali bisa membantu Ibu memberikan konseling masalah KB ini pada Ibu. Semoga bisa bermanfaat, Bu, ya. Iya. Jadi saya permisi ya, Sus. Terima kasih banyak, Sus. Iya, sama-sama, Ibu. Demikian roleplay dari kami. Pesan kami adalah Rencanakan masa depanmu karena semuanya terencana, semua akan lebih mudah. Om Santi 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 Om.